Langit Kalimantan sore itu tak lagi biru. Asap pekat membumbung dari pos Garuda 5, salah satu pangkalan strategis Indonesia di perbatasan utara. Suara ledakan yang mengguncang tanah dan menggetarkan dedaunan hutan tropis mengubah suasana menjadi mencekam. Para prajurit berlarian, beberapa terlatih, berlumuran darah dan tanah. Sebuah drone tempur asing, tak bertanda negara, jatuh dan meledak hanya beberapa meter dari barak penyimpanan senjata. Dalam hitungan detik, pangkalan itu menjadi ladang kobaran api dan jeritan manusia. Komandan Pos, Mayor Heru, dengan wajah hitam oleh jelaga, berusaha mengendalikan situasi. Evakuasi luka parah ke bunker. Jaga perimeter. Ini bukan kecelakaan, ini serangan. Teriaknya sambil menarik seorang prajurit muda dari reruntuhan. Di tengah kekacauan, sinyal komunikasi diputus, dan alat pelacak satelit terganggu, sebuah tanda bahwa ini adalah operasi militer dengan teknologi canggih. Siapapun yang melakukannya tahu persis apa yang mereka incar. Beberapa jam kemudian, di markas Komando Gabungan Khusus di Jakarta, para petinggi militer berkumpul dalam rapat darurat. Layar besar menampilkan citra satelit terakhir, sebuah bayangan cepat menembus wilayah Indonesia dari arah utara, sebelum lenyap di antara kabut hutan Kalimantan. Jenderal Mardika, Kepala Strategis TNI, berdiri tegap. Kita tidak sedang berhadapan dengan kelompok separatis. Ini terorganisir. Ini musuh berseragam, ucapnya dengan nada dingin, namun matanya menyala murka. Sementara media internasional berspekulasi, pemerintah Indonesia memilih diam. Mereka tahu, jika bicara terlalu cepat, perang bisa pecah. Tapi diam bukan berarti lemah. Di ruangan kecil, jauh dari sorotan publik, sebuah nama kembali disebut setelah bertahun-tahun, Hantu Rimba, unit bayangan yang hanya bergerak di hutan, hanya muncul saat tanah ibu pertiwi benar-benar dilanggar. Pasukan yang bahkan sebagian besar anggota TNI pun tak tahu keberadaannya. Sersan Utama Raka, pemimpin Hantu Rimba, tengah bertapa sunyi di pedalaman Kalimantan ketika pesawat helikopter hitam mendarat dekat sungai. Seorang kurir berseragam membawa sepucuk surat bersampul merah. Tanpa sepatah kata, Raka membacanya, lalu berdiri. Ia menatap ke dalam hutan seperti berbicara dengan para leluhur. Tanah ini disakiti lagi, ucapnya pelan. Matanya tak berkedip. Ia tahu, saat panggilan ini datang, pulang bukanlah jaminan. Tapi bagi Raka dan timnya, kedaulatan lebih berharga daripada nyawa. Hari itu juga, 9 bayangan muncul dari rimbunnya Kalimantan. Mereka bukan hantu, mereka adalah penjaga terakhir batas tanah air. Tanpa suara, tanpa pamer kekuatan, tapi dengan niat yang bulat, memburu para pelanggar, dan menjadikan hutan sebagai kuburan mereka. Perbatasan tak lagi sekadar garis peta. Di sini, ia adalah medan kehormatan. Dan yang melangkah melewatinya tanpa izin, akan membayar mahal. Kabut pagi Kalimantan turun perlahan, menyelimuti pepohonan seperti selimut roh-roh penjaga rimba. Di antara bisikan angin dan jerit samar burung rangkong, 9 sosok bergerak menyusuri hutan tanpa jejak, tanpa suara. Mereka adalah hantu rimba. Tubuh mereka dilapisi loreng khas yang telah menyatu dengan alam. Wajah mereka bercorak lumpur dan arang, bukan untuk menyamar dari musuh, tetapi untuk menyatu dengan tanah yang mereka bela. Di tangan mereka bukan hanya senjata, tapi sumpah, tidak kembali sebelum tanah ini bersih dari penghinaan. Sersan Raka memimpin di depan, matanya seperti binatang liar yang hafal setiap suara hutan. Di belakangnya, ada Sambo, ahli pelacak, Jalu, penembak jitu, gendis, satu-satunya perempuan di tim, spesialis racun dan penyamaran, serta 5 lainnya yang masing-masing adalah legenda dalam dunia hitam pasukan bayangan. Mereka tak saling bicara, bahasa mereka adalah isyarat dan naluri. Perintah sudah jelas, selidiki, pastikan, dan hancurkan. Di titik koordinat yang diberikan intelijen, mereka menemukan bekas kam rahasia. Tak ada tenda, hanya puing-puing peralatan militer yang ditinggalkan tergesa. Karung-karung ransum berlogo kemiliteran Malaysia, dan yang paling mengganggu, sebuah peta dengan lingkaran merah di wilayah Indonesia yang sangat dalam. Ini bukan patroli biasa, ini adalah rencana pendudukan diam-diam. Sesuatu yang tak akan dibahas di sidang PBB. Sesuatu yang hanya bisa diselesaikan dengan darah. Ini bukan cuma pelanggaran, ini penghinaan,
gumam Raka pelan sambil menekuk peta dan menyimpannya. Sambo mengangguk, wajahnya tegang. Mereka menemukan jejak kaki baru, masih segar, mengarah ke timur laut. Sekitar 10 orang, membawa beban berat kemungkinan besar senjata. Hantu rimba langsung bergerak. Perburuan dimulai. Beberapa kilometer dari titik tersebut, di seberang Bukit Sunyi, sekelompok pasukan Malaysia sedang beristirahat. Mereka tidak tahu mereka sedang diburu. Tidak tahu bahwa hutan bukan hanya rimba, tapi mata dan telinga bagi mereka yang tumbuh di dalamnya. Tidak tahu bahwa setiap langkah mereka kini terdengar oleh para bayangan yang telah menyatu dengan tanah. Mereka percaya diri, terlalu percaya diri. Saat matahari mulai condong ke barat, Raka memberi isyarat berhenti. Mereka telah mendekati musuh dalam jarak 100 meter. Angin mulai berputar, malam akan turun sebentar lagi. Dan malam adalah rumah bagi para hantu. Hantu rimba bersiap menyergap, tak ada tembakan peringatan, tak ada negosiasi. Esok hari, dunia mungkin masih bertanya siapa yang meledakkan kam rahasia itu. Tapi hutan tahu, dan para pelanggar akan tahu, terlambat. Malam turun cepat di jantung Kalimantan. Udara menjadi lebih pekat, dan suara hutan berubah. Binatang-binatang diam, angin seolah menahan napas. Disinilah hantu rimba merasa paling hidup. Raka dan timnya menyelinap lebih dekat, menelusuri bayangan gelap menuju titik api kecil yang berkedip dari kejauhan, kam pasukan Malaysia. Suara tawa rendah terdengar dari kejauhan. Mereka tidak tahu, mereka bukan lagi sendirian. Kam itu tidak besar, hanya terdiri dari 4 tenda tak bertanda, beberapa peti logistik, dan 1 antena komunikasi portabel. Tapi cukup untuk menandakan satu hal, ini markas sementara dari pasukan khusus. Mereka yakin aman di sini. Terlindungi oleh hutan lebat, jauh dari jalur patroli biasa. Tapi mereka salah. Mereka menginjak wilayah sakral yang dijaga oleh para roh yang berjalan dengan senjata. Raka mengangkat tangan, isyarat senyap diberikan. Gendis bergerak ke kiri, menyebarkan jebakan senyap. Sambo dan Jalu mengambil posisi di ketinggian pohon, siap dengan senapan sunar. Satu persatu, anggota hantu rimba mengepung kam. Waktu mereka hanya 5 menit, sebelum satelit musuh kembali memindai wilayah ini. Operasi ini harus cepat, dan harus bersih. Dalam satu tarikan napas, serangan dimulai. Peluru sunyi menghantam penjaga luar. 2 lainnya tercekik dalam diam oleh pisau dan kabel baja. Ledakan kecil dari arah selatan mengejutkan kam. Mereka berhamburan, tapi belum sempat mengambil senjata, bayangan-bayangan telah menerjang masuk. Teriakan pertama menjadi sinyal kehancuran. Dalam 2 menit, suasana berubah menjadi ladang pembantaian hening. Seorang perwira musuh mencoba melarikan diri, membawa hard disk dari pos komunikasi. Tapi Gendis muncul dari balik akar pohon besar, melempar pisau kecil tepat ke betisnya. Ia jatuh, dan Raka berjalan perlahan mendekat. "Kau pikir hutan ini buta?" ucapnya dingin sambil mengambil kembali pisau itu. Tak ada jawaban, hanya ketakutan di mata musuh yang tak menyangka akan mati di tanah yang tak dikenal, oleh wajah-wajah yang tak mereka lihat datang. Setelah memastikan semua data disita dan peralatan dihancurkan, hantu rimba menghilang lagi ke dalam bayangan. Mereka tak butuh pengakuan, tak ingin pujian, tapi dari reruntuhan kam Malaysia itu, pesan mereka jelas, jangan pernah mencoba menaklukkan tanah ini. Karena begitu kau menjejak hutan ini dengan niat jahat, hutan akan membalas dengan nyali yang lebih hitam dari malam. Sementara api masih menyala di kam Malaysia yang dihancurkan hantu rimba, badai lain mulai menggulung dari arah barat. Di Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, ketegangan naik ke titik didih. Kapal perang Malaysia mulai bermanuver agresif di garis batas perairan, mengabaikan protokol komunikasi laut. Radar TNI AL di Sabang mendeteksi pergerakan tak wajar. 5 kapal cepat dan 2 frigat muncul tanpa pemberitahuan, menyebar seperti gerombolan hiu mencari mangsa. Pemerintah Indonesia memilih diam di media, tapi di bawah permukaan, amarah mendidih. Komando Armada Barat langsung mengaktifkan status siaga penuh. Namun, ini bukan saatnya perang terbuka. Dibutuhkan tangan-tangan senyap, tajam, dan tak terlihat. Maka, dari pangkalan rahasia di Pulau Rondo, muncul sekelompok prajurit yang keberadaannya sering dibantah oleh pemerintah sendiri. Hantu laut, bayangan bersirip di kedalaman, saudara seperjuangan hantu rimba, tapi penguasa lautan. Di bawah permukaan laut, tim hantu laut yang dipimpin Letnan Laut Arya bergerak menggunakan kendaraan bawah air mini.
Target mereka, sabotase dua kapal induk Malaysia yang tengah melakukan pengintaian sonar dekat perairan Indonesia. Mereka menyelam dalam diam, membawa ranjau magnetik dan pisau laut, melewati jerat sonar dan deteksi termal dengan teknik kuno yang telah diasah sejak era konfrontasi dulu. Laut ini bukan punya kalian, bisik Arya lewat komunikasi internal. Ini perairan ibu kita. Sementara itu, di atas geladak kapal musuh, para perwira Malaysia menerima pesan aneh melalui saluran darurat, hanya satu kalimat dalam bahasa Melayu tua, air ini telah diberkati dengan darah leluhur. Mereka bingung. Detik berikutnya, dua ledakan senyap terjadi di bawah lambung kapal. Air menyembur ke atas, alarm berbunyi, kapal goyah, bukan tenggelam, tapi cukup untuk membuat panik dan menarik mundur seluruh formasi. Dalam waktu 2 jam, seluruh armada Malaysia perlahan mundur, memanggil bantuan, tidak lagi mengepung. Tak ada yang tahu dari mana datangnya serangan itu. Tidak ada torpedo, tidak ada peringatan, hanya 2 jejak kecil gelembung udara yang mengarah ke kedalaman. Di pangkalan TNI, semua layar radar kembali tenang. Komandan Armada Barat hanya berkata singkat, langit sudah kembali biru. Tapi di ruang gelap bawah pangkalan, para prajurit hantu laut tersenyum tipis. Mereka tahu, misi bukan tentang menghancurkan, tapi mengirim pesan. Di Jakarta, laporan intelijen menyebutkan bahwa beberapa negara asing mulai mengamati situasi. Diplomasi mulai bergerak, tapi bagi pasukan bayangan Indonesia, itu bukan urusan mereka. Tugas mereka hanya satu, menjaga setiap jengkal negeri ini. Dan malam itu, saat angin laut mulai tenang, sebuah pesan dikirim ke komando gabungan. Dari Kalimantan, dari laut, dari darat. Kami masih di sini, kami siap, dan kami murka. Angin dingin menyapu lereng bukit barisan saat fajar mulai menembus kabut. Di balik heningnya pagi, pasukan pengintai TNI menemukan sesuatu yang tak biasa, struktur baru setengah jadi di punggung bukit, tersembunyi di balik rimbun pepohonan. Dari kejauhan, tampak seperti pos pengamat biasa. Tapi peralatan komunikasi canggih dan radar kecil yang tertangkap sinyal membuktikan sebaliknya, ini pos intelijen musuh. Jauh melewati batas wilayah yang disepakati. Bukan sekadar pelanggaran, ini bentuk arogansi. Dan di tanah ini, arogansi dibalas dengan kehormatan. Kabar cepat meluncur ke komando gabungan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, satu unit Kopassus dipimpin oleh Mayor Guntur diterjunkan langsung ke wilayah tersebut. Mereka bukan untuk bernegosiasi. Mereka membawa satu misi, lumpuhkan operasi intelijen musuh, dan buktikan bahwa Indonesia tidak tinggal diam saat tanahnya diinjak sembarangan. Guntur, veteran Timor Leste dan Papua, bukan orang yang suka bicara banyak. Ia hanya memberi satu kalimat sebelum menyusun taktik, hari ini, Bukit Barisan akan mengaum. Dengan taktik cepat dan diam-diam, regu Kopassus menyusup saat malam tiba. Mereka memanfaatkan medan curam dan kabut yang turun tebal sebagai selimut alami. Setiap langkah mereka ditentukan oleh pelatihan dan naluri. Kamera musuh dibutakan oleh jamer. Gerak tim musuh terdengar lemah dan ceroboh. Mereka tidak tahu pasukan bayangan telah mengelilingi mereka. Saat peluru pertama dilepaskan dari senapan peredam Kopassus, pos itu berubah menjadi panggung bisu dari kehancuran terukur. Salah satu perwira intelijen Malaysia tertangkap hidup. Diinterogasi di tempat, ia terpaksa mengaku, pos itu dirancang untuk menjadi telinga bagi operasi besar yang akan datang. Ada rencana membangun jaringan pos serupa dari Kalimantan ke Sumatera untuk memantau pergerakan militer Indonesia dan menanamkan pengaruh di desa-desa perbatasan. Bukit Barisan hanya awal. Konspirasi ini bukan kerja pasukan biasa, ada aktor asing yang turut bermain. Situasi ternyata lebih besar dari yang dibayangkan. Setelah data diamankan dan pos dibakar hingga tinggal arang, pasukan Kopassus mundur senyap, meninggalkan pesan di batu besar dekat lokasi, tanah ini tidak dijual. Tidak disewa, tidak ditawar. Esok harinya, satelit asing melihat gundukan asap di tengah bukit dan tanda bendera merah putih kecil ditancapkan tepat di tengah reruntuhan. Dunia mulai bertanya-tanya, seberapa siap Indonesia menjaga batasnya. Jawabannya datang dari medan yang tak terjangkau diplomasi, dari tangan-tangan terlatih yang bertarung bukan untuk popularitas, tapi untuk tanah. Sementara tekanan internasional meningkat dan media mulai berspekulasi, para prajurit di lapangan tetap tenang. Mereka tahu badai belum selesai. Tapi bagi mereka, setiap operasi adalah doa, setiap peluru adalah sumpah, dan setiap langkah adalah janji kepada Ibu Pertiwi. Di antara gema senyap Bukit Barisan,
satu suara menggema dalam hati mereka, jika bangsa lain hanya berdiri di atas tanah mereka, maka kami bertarung untuknya. Langit perbatasan kembali bergemuruh. Tapi kali ini bukan karena badai, melainkan oleh dentuman dari ledakan besar yang mengguncang pos gabungan Malaysia di Kalimantan Utara. Satu gudang logistik rahasia yang digunakan untuk menyuplai pos-pos ilegal dihancurkan dalam misi terkoordinasi. Serangan itu presisi, tanpa korban sipil, dilakukan malam hari, dan ditinggalkan dalam sunyi. Tak ada yang mengaku, tapi satu benda ditinggalkan tergantung di tiang bendera yang roboh, sebilah parang bertuliskan, tanah ini bukan untuk diinjak, tapi dijaga. Di Jakarta, tekanan internasional mencapai puncaknya. Negara-negara besar mendesak penyelidikan, tapi Presiden Indonesia hanya memberikan pernyataan singkat, kami tidak mencari perang. Tapi kami tidak akan pernah tunduk. Kata-kata itu menyalakan semangat rakyat, tetapi juga memicu kepanikan di pihak lawan. Di dalam negeri Malaysia, tekanan dari oposisi dan rakyatnya sendiri makin besar karena operasi rahasia yang kini terbongkar dan memalukan. Pemerintahnya terpojok, dan satu demi satu pasukan ditarik mundur dari perbatasan. Namun di balik kemenangan itu, terkuak satu pengkhianatan. Letnan Kolonel Ismet, seorang pejabat intelijen Indonesia, diam-diam memberikan koordinat gerakan pasukan hantu rimba ke jaringan asing demi imbalan kekuasaan dan uang. Tapi dia lupa satu hal, dalam sistem gelap ini, tak ada tempat untuk pengkhianat. Saat ia hendak melarikan diri ke luar negeri, mobilnya dicegat di tengah jalan oleh dua motor trail tanpa plat. Dalam kabut dini hari, satu peluru menembus dadanya. Tak ada saksi, tak ada jejak. Tapi semua yang terlibat tahu, itu bukan pembunuhan. Itu pembersihan kehormatan. Sementara itu, Raka dan tim hantu rimba kembali ke titik awal, jantung Kalimantan yang sunyi. Mereka tidak menerima medali, tidak disambut parade. Tapi di antara akar-akar rimba, mereka menanam bendera kecil dan membacakan doa. Satu persatu mereka mengheningkan cipta untuk rekan-rekan yang gugur dalam senyap. Kita bukan bayangan, kita cahaya yang memilih berjalan di kegelapan, kata Raka lirih. Di wajah mereka tak ada senyum, hanya ketenangan. Misi selesai, tapi tugas belum usai. Di seluruh negeri, kisah tentang pasukan hantu mulai beredar dari mulut ke mulut. Mereka tak terlihat, tak disebut di berita, tapi menjadi legenda hidup. Anak-anak kecil di desa perbatasan mulai menirukan gaya hantu rimba bermain di ladang. Para pemuda desa mulai latihan baris berbaris sendiri. Bukan karena diperintah, tapi karena semangat menjaga. Karena sekarang mereka tahu, bangsa ini punya penjaga sejati yang tidak menunggu perintah, mereka bergerak karena cinta. Dan di suatu malam, jauh di dalam hutan, terdengar suara genderang kecil dipukul perlahan. Raka duduk menghadap api unggun, matanya menatap bintang-bintang di atas kanopi hutan. Ia tahu, akan selalu ada yang mencoba menguji tanah ini. Tapi ia juga tahu satu hal yang lebih pasti, selama Indonesia punya anak-anak yang tak kenal takut, tak ada batas yang bisa disentuh tanpa perlawanan. Dan saat para penjara datang lagi, hutan akan kembali